Sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Rosalincio, pemirsa, inilah Prime Market Highlights. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa. Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Ya, dengan kata lain pembelian rumah baru kini bebas PPN 100%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan bebas PPN 100% tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025. Aturan tersebut berlaku sejak 25 Agustus 2025. Langkah ini sebagai bagian dari akselerasi stimulus daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pembebasan PPN 100% pembelian rumah dan apartemen ini untuk mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya beli masyarakat di sektor perumahan. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah menanggung 100% PPN untuk pembelian rumah tapak atau apartemen siap huni dengan harga jual hingga 2 miliar rupiah. Skema ini berlaku bagi hunian dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Kementerian Keuangan menjelaskan, insentif ini tidak berlaku jika pembelian dilakukan untuk lebih dari satu unit, serta PPN ditanggung pemerintah harus dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa memperingati Hari Perumahan Nasional atau Hapernas, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait banyak tantangan dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah masalah pembiayaan sektor perumahan. Dalam memperingati Hari Perumahan Nasional atau Hapernas 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mendorong percepatan mewujudkan hunian layak program prioritas 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan, untuk mendorong daya beli di sektor perumahan, masih dibutuhkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, di mana stimulus FLPP sangat baik untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Hingga saat ini kuota rumah subsidi sebesar 350.000 unit dinilai paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Tahun lalu 2024 berapa? 220.000. Betul. Tahun ini 350.000. Ayo, rakyat kita yang belum punya rumah ada 9,9 juta. Ayo kita lompat-lompat. Pak Prabowo belum setahun udah 350.000. Nah, tahun depan ayo kita doa, kita bekerja keras. Semoga Pak Lazarus, Pak Ridwan Baik setuju, ya bisa 5.000. Ya, supaya kita lakukan suatu lompatan-lompatan. Karena untuk mengatasi 9,9 juta ini, terus terang saya tidak ketemu cara lain selain rumah subsidi. Bunganya disubsidi, dikasih asuransi, saya belum ketemu cara lain. Yang real dan masif. Menteri Ara berjanji akan terus mendorong hadirnya rumah subsidi sebagai bagian mengatasi backlog perumahan yang hingga saat ini tercatat sebanyak 9,9 juta warga belum memiliki rumah layak huni. Selain itu, Kementerian PKP juga terus mendorong pemenuhan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang keberlanjutan untuk pembangunan rumah rakyat. Dari Jakarta, IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo meyakini dengan hadirnya aturan bebas PPN 100% pembelian rumah dan apartemen, sektor perumahan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Satgas Hashim meyakini bahwa sektor perumahan di Indonesia berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2% hingga 2,5% dari PDB. Hashim percaya dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, target ambisius untuk menjadikan perumahan sebagai motor penggerak ekonomi dapat tercapai.
Terlebih lagi berkaca dari berbagai negara seperti China, Korea Selatan, kemudian Jepang, Singapura, Hong Kong. Sektor perumahan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi atau driver of growth yang paling signifikan, di mana rata-rata peran besar sektor perumahan menyumbang 25% dari produk domestik bruto. Pak Prabowo, pemerintah, kita semua berharap bahwa perumahan akan menjadi driver of growth. Kami sudah hitung bisa mencapai 2-2,5% dari GDP kita. Ya, kalau sekarang kita harapkan 5%, dengan perumahan bisa tambah 2%. Peran serta daripada pengembang sangat amat penting sekali. Didukung oleh pemerintah, didukung oleh Komisi 5, didukung oleh Danantara, didukung oleh Bank Indonesia. Ya, kembali diberlakukannya PPN DTP 100% begitu ya, Ca, untuk sektor properti, terutama untuk perumahan dengan kategori yang memang sudah diatur. Ini kita harapkan juga bisa menjadi motor ataupun angin segar bagi sektor properti dan juga mendorong masyarakat jika memang berniat untuk mengambil properti, begitu ya, tidak usah lagi kemudian memikirkan bagaimana cara bayar PPN-nya karena ternyata ditanggung pemerintah 100%. Betul, tapi bicara mengenai PPN yang dihilangkan 100% ini, pertanyaannya adalah mungkin kebanyakan masyarakat yang mengakses rumah-rumah yang PPN dihilangkan ini rumah-rumah yang lumayan ya Fajar ya. Kalau misalnya target untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah ini seperti apa begitu ya mekanismenya, perlu dipikirkan kembali karena tadi kabarnya juga kalau misalnya ada case tadi yang cukup bagus dari negara-negara maju yang sektor propertinya menyumbang sangat signifikan ke economic growth, itu tampaknya daya belinya mungkin cukup balance. Kalau misalnya Indonesia sendiri saat ini masih cukup terkendala dengan inflasi dan juga daya beli untuk kebutuhan sehari-hari, ini mungkin bisa menjadi perhatian juga begitu ya untuk kedepannya bisa meningkatkan pendapatan sektor properti secara berkelanjutan ya. Oke, jadi kategorinya mungkin saja bisa diperluas begitu ya sehingga akhirnya semua kalangan bisa merasakan PPN DTP ini. Ya baik, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Ya, keberadaan Badan Otorita Pantura ini diharapkan mampu mempercepat penanganan ROP sekaligus melindungi jutaan warga di pesisir pantai utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan menunjuk Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembentukan badan ini untuk kepentingan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura guna melindungi wilayah pesisir dari banjirop dan penurunan muka tanah. Keberadaan Badan Otorita Pantura ini diharapkan mampu mempercepat penanganan ROP sekaligus melindungi jutaan warga di pesisir pantai utara Jawa. Bagaimana yang kita ketahui, studi mengatakan bahwa setiap tahun ya, terjadi penurunan muka tanah terutama di pantai utara Jawa, dan saudara-saudara juga perhatikan beberapa tempat hampir rutin terjadi ROP, sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah, ini kan harus ada penanganan yang kemudian karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa. Proyek Giant Seawall ini menjadi salah satu proyek strategis dan sudah dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 1995. Proyek ini direncanakan membentang sejauh 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan kementeriannya akan berperan sebagai Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo. Ya, menurut AHY, Badan Otorita Pantura memiliki mandat besar untuk memastikan sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan tanggul raksasa atau Giant Seawall berjalan efektif. Selain aspek teknis, Badan Otorita Pantura juga memiliki peran penting dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Terkait pembangunan Giant Seawall, AHY memastikan pemerintah akan mengedepankan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Adapun proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut. Saya sebagai Dewan Pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan
memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan Giant Seawall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan. Tentunya kombinasi kerjasama pemerintah badan usaha adalah yang terbaik. Nah, persentasenya seperti apa? Pemirsa, alami kenaikan di 200 kabupaten kota. BPS akui harga beras berada di titik mengkhawatirkan. Ya, informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, guna menekan harga beras di pasaran, pemerintah akan terus melakukan operasi pasar besar-besaran hingga Desember 2025. Ya, saat ini pemerintah telah menyalurkan 6.000 ton beras SPHP per hari dan akan meningkat hingga 10.000 ton per hari. Pemerintah akan terus melakukan operasi pasar besar-besar hingga Desember 2025 guna menekan harga beras di pasaran. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, untuk menstabilkan harga beras, pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton. Mentan menyebut dalam operasi pasar harian, pemerintah telah menyalurkan 6.000 ton beras SPHP per hari dan akan meningkat hingga 10.000 ton per hari. Amran Sulaiman mengklaim operasi pasar yang digelontorkan pemerintah membuat harga beras di lapangan saat ini mulai berangsur turun. Beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insya Allah ke depan harga beras berangsur-angsur turun. Hari ini per harian kita sudah mencapai 6.000 ton per hari. Target kita berikutnya adalah 7.000 dan akan mencapai 10.000 ton per hari ke depan. Mentan memastikan saat ini cadangan beras pemerintah mencapai 3,9 juta ton. Angka tersebut diakui mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku gelaran operasi pasar untuk menyalurkan beras SPHP yang saat ini baru mencapai 6.000 ton per hari masih sangat rendah. Zulhas memastikan akan mendorong distribusi penyaluran beras SPHP hingga mencapai 30.000 ton per hari. Sehingga target 1,3 juta ton di akhir tahun bisa tercapai. Zulhas berharap penyaluran beras SPHP mampu menekan harga beras di pasar yang masih sangat tinggi. Kemudian SPHP yang 1,3 juta memang masih kecil. Satu hari rata-rata baru 6.000 ton ya. Target kita 30.000 ton satu hari. Sehingga dalam tempo 1-2 bulan bisa selesai, sehingga di mana-mana nanti pasar akan dibanjiri SPHP. Kalau ada kenaikan, otomatis kalau SPHP turun. Pemirsa, Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa memproyeksi pasokan beras nasional sepanjang tahun ini tidak akan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, tren kenaikan harga beras yang terjadi lantaran dari faktor produksi. Ia menjelaskan dengan proyeksi kenaikan produksi beras 2025 hanya 5% dari tahun lalu, maka stok beras beredar tahun ini hanya berkisar 33,9 juta ton. Dengan jumlah yang terbatas tersebut, maka wajar jika harga beras masih melambung. Ia meminta pemerintah menjalankan kebijakan pangan dengan tepat demi menghindari terjadinya harga beras yang tak terjangkau oleh masyarakat. Tapi tahun ini, kalau perhitungan saya yang betul, maka ketersediaan beras untuk konsumsi tahun ini terendah selama 3 tahun terakhir, menjadi hanya 33,9 juta ton. Dari mana itu angkanya? Dari produksi tahun ini 31,9 plus sisa tahun lalu 1,7 juta ton, plus impor yang dilakukan oleh swasta biasanya itu sekitar 300.000 sampai 500.000 ton di sekitar itu. Sehingga ketersediaan beras untuk konsumsi 33,9. Sehingga kalau perhitungan saya betul, maka pasti akan... Pemirsa, BPS mencatat tingkat harga beras saat ini sudah berada di titik yang mengkhawatirkan. Kenaikan harga beras terjadi di 200 kabupaten kota per 22 Agustus 2025. Badan Pusat Statistik melaporkan kenaikan harga beras di 200 kabupaten kota per 22 Agustus 2025. Kabupaten Intan Jaya, Papua mencatat harga beras premium tertinggi mencapai Rp60.000 per kilogram. BPS mencatat harga beras medium di zona 1 sampai dengan minggu ketiga Agustus naik 1,1% dibandingkan dengan Juli 2025. Dengan rata-rata mencapai Rp14.005 per kilogram, melampaui harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500. Adapun di zona 2,
Harga rata-rata beras medium naik 1,40% dibandingkan Juli 2025 menjadi Rp14.872 per kilogram melampaui HET Rp13.100. Dan harga beras medium di zona 3 naik 1,09% dibanding Juli 2025 dengan rata-rata Rp18.899 per kilogram atau di atas HET Rp13.500. BPS mencatat, tingkat harga beras saat ini sudah berada di titik yang mengkhawatirkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, tadi kalau kita lihat target yang sudah disebutkan, kemudian juga ada pakar yang tadi menilai bahwa adanya kenaikan produksi beras sebanyak 5% ini tidak berapa berarti signifikan karena belum memperhitungkan kenaikan konsumsinya. Ternyata kenaikan konsumsi lebih tinggi gitu ya. Ya, kalau kita lihat memang harga beras ini di pasaran juga cukup tinggi begitu ya, Ca ya. Termasuk saya kemarin nih, Ca, di rumah beli beras, ternyata untuk beras merek tertentu yang memang saya biasa beli di tengah kemarin ya banyaknya merek beras yang terindikasi oplosan, ternyata harganya naik gila-gilaan begitu ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian pemerintah bagaimana kemudian agar tidak semakin tinggi naiknya meskipun ya berasnya kan tertentu nih merek tertentu, tapi ya kita harapkan juga stabilisasi bisa dilakukan terus dengan operasi pasar dan juga penyaluran dari SPHP ya. Kita harapkan upaya-upaya tadi bisa membuahkan hasil agar kemudian masyarakat tidak semakin terbebani. Kita ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Perindustrian akan menyetop insentif mobil listrik impor pada akhir 2025. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, informasi yang kami Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Perindustrian bakal menyetop insentif mobil berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle atau BEV impor pada akhir tahun 2025. Penghapusan insentif ini untuk melihat kepastian komitmen investasi sekaligus melindungi industri dalam negeri yang sudah memenuhi tingkat kandungan dalam negeri. Kementerian Perindustrian memastikan bakal menyetop insentif mobil listrik berbasis baterai atau BEV impor dalam bentuk utuh atau completely built up atau CBU. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan atau Ilmatap Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono menyebutkan, langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023, di mana impor BEV CBU dalam rangka tes pasar dengan komitmen investasi mendapatkan insentif bea masuk 0% dari tarif normal 50% dan PPNBM 0% dari 15%. Dengan demikian, BEV impor cukup bayar pajak 12% dari seharusnya 77%, sehingga diskonnya mencapai 65%. Selain itu, selama 2024 hingga 2026, TKDN BEV yang bisa mendapatkan insentif mencapai 40%, sedangkan pada 2027-2028 mencapai 60%. Insentif ini memang sampai dengan hari ini bukan kepada teman-teman semua, kami belum juga atau belum ada sama sekali rapat atau pertemuan dengan kementerian lembaga lain ya, terkait dengan berlanjutan insentif ini. Jadi bisa kita asumsikan karena sampai dengan hari ini belum ada pernah diskusi atau rapat-rapat pertemuan, sehingga asumsinya memang insentif ini sudah akan berakhir sesuai dengan regulasi yang ada. Kemenperin berharap langkah tersebut membuat populasi kendaraan listrik meningkat. Adapun pada tahun 2024 total populasi kendaraan listrik mencapai 207.000 unit, meningkat sebesar 78% dari tahun 2023 yang berjumlah 116.000 unit. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Gaikindo mengakui insentif impor mobil listrik berbasis baterai dalam rangka tes pasar menekan kinerja industri otomotif. Gaikindo meminta pemberian insentif yang adil perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya di tengah daya beli masyarakat yang lesu. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mengakui insentif impor mobil listrik berbasis baterai dalam rangka tes pasar menekan kinerja industri otomotif yang sudah lama beroperasi di dalam negeri. Meski di sisi lain, insentif BEV impor berhasil mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Menurut Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, utilisasi industri mobil tahun ini tercatat turun dari 73% menjadi 55% seiring turunnya penjualan mobil domestik termasuk kinerja industri komponen. Untuk itu diperlukan kebijakan yang menciptakan keseimbangan industri otomotif.
Pemberian insentif yang adil juga perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya di tengah daya beli masyarakat yang lesu. Sampai Juli ini diperkirakan, kami nggak punya data yang cukup resmi, itu sudah hampir 7.000. Jadi di akhir tahun bisa sampai mungkin 14 ribuan kendaraan komersial. Dan ini yang tadi saya singgung, mengganggu produksi kendaraan bermotor di Indonesia. Karena apa? Pelaku lokal ini kan memenuhi ketentuan yang ada di Indonesia. Namun kemudian dikalikan dengan kendaraan-kendaraan impor yang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Jadi kalau yang lokal harus ikut surut, mereka enggak, dan sebagainya. Dan ini cukup mengganggu karena volumenya cukup besar. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil domestik turun menjadi 865.000 unit pada 2024 dibandingkan 2014 sebanyak 1,2 juta unit. Tren ini berlanjut pada tahun ini, di mana per Juli lalu penjualan mobil turun 10% menjadi 453.000 unit. Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia Rianto menyebutkan insentif BEV impor CBU ini dinilai mampu mendorong penjualan BEV di Indonesia. Rianto mencatat BEV impor merajai pasar domestik dengan porsinya mencapai 64% hingga Mei 2025 atau naik tajam dari hanya 40% pada periode yang sama di tahun lalu. Meski demikian, Rianto menyebutkan pemberian insentif impor BEV sudah cukup sehingga tidak perlu dilanjutkan setelah masa pemberlakuannya berakhir di 31 Desember 2025. Pasalnya performa penjualan BEV telah menunjukkan pertumbuhan positif. Rianto merekomendasikan pemerintah memberikan kebijakan fiskal yang konsisten, fair dan proporsional berbasis emisi dan TKDN. Jadi kalau kita lihat impor CBU BEV ini memang penjualan mobil listrik di 2024-2025 cukup besar, ya. Nilai dan proporsi penjualan mobil listrik melampaui penjualan BEV di 2025. Udah jelas tadi ya, kelihatan proporsinya sudah melebihi dari hybridnya. Jadi uji pasar sebenarnya sudah berhasil. Ya, pemberhentian insentif bagi mobil listrik impor begitu ya, ini harus kita dukung karena memang ini sekaligus menagih komitmen dari pabrikan mobil listrik yang sudah buka di Indonesia nih, Ca, yang memang harusnya sudah produksi sehingga impornya harus ditekan. Nah, insentifnya mungkin untuk produk-produk yang sudah dihasilkan di dalam negeri. Betul, dan perlu menjadi perhatian juga kemudian industri otomotif dari dalam negeri, perkembangannya juga seperti apa nih untuk mengejar kualitas dalam hal BEV, karena kalau misalnya kita batasin impornya, semoga saya daya saing industri otomotif di kita juga bisa ikutan meningkat gitu ya, bukan hanya kemudian masyarakat bergantung lagi sama produk BEV dari impor begitu ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna keempat masa persidangan 2025-2026. Agenda rapat paripurna kali ini adalah pengambilan keputusan terhadap RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus pembahasan persetujuan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Hasilnya Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Hal itu menyusul disahkannya rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang oleh DPR. DPR berharap kehadiran kementerian baru ini akan menghadirkan pelayanan haji dan umroh yang terintegrasi di bawah satu atap. Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Ya, sementara itu Wakil Badan Pengelola Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan proses transisi dari Badan Pengelola Haji menuju Kementerian Haji dan Umroh akan dilakukan secara bertahap, khususnya soal aset dan sumber daya manusia. Ya, selain aset, peralihan juga mencakup SDM dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Namun Dhanil ini menekankan proses tersebut akan dilakukan dengan ketat. Dhanil memastikan persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026 tidak akan terpengaruh dengan transisi BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Dhanil menilai visi kementerian itu nantinya akan menghapuskan praktik korupsi dan manipulasi dalam tata kelola haji di Indonesia.
Selain itu, perhajian Indonesia diharapkan mampu menjadi ekosistem perekonomian yang kuat, menopang pertumbuhan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Jadi dipastikan semuanya punya komitmen tinggi terhadap melawan praktek anti korupsi, manipulasi. Pemirsa, Organisasi Kerjasama Islam menolak rencana Israel untuk menduduki secara penuh wilayah Gaza. Ya, pemirsa, informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Militer Israel pada Senin kemarin menyerang rumah sakit Nasser di wilayah Gaza dan menyebabkan 20 orang tewas, termasuk 5 orang jurnalis. Ya, serangan tersebut pun menuai kecaman dari dunia internasional. Israel menghadapi gelombang kecaman dunia internasional setelah melancarkan serangan beruntun di rumah sakit Nasser di wilayah Khan Younis, Gaza. Serangan yang dilancarkan pada hari Senin kemarin telah menewaskan sedikitnya 20 orang. Dari 20 orang korban tewas dalam serangan Israel kali ini, 5 diantaranya merupakan jurnalis. Mereka adalah Hossam Al-Masri dari Reuters, Muhammad Salama dari Al Jazeera, Maryam Abu Dabka dari Associated Press, Moaz Abu Taha dari NBC Network, serta Ahmed Abu Aziz dari Quds Network. Selain itu, 15 pekerja kesehatan dan tanggap darurat serta warga sipil juga tewas dalam serangan itu. Manajemen Reuters pun membenarkan kabar tewasnya Masri. Kantor berita itu juga memohon pertolongan bagi jurnalis mereka yang cedera akibat serangan tersebut. Usai mendapat kecaman dari dunia internasional, militer Israel pada Senin petang waktu setempat akhirnya mengakui telah keliru menyerang rumah sakit Nasser. Militer Israel berdalih serangan itu menargetkan agen-agen kelompok Hamas. Kementerian Pertahanan Israel pun mengaku akan menyelidiki kesalahan prosedur dalam serangan tersebut dan menyangkal telah menargetkan warga sipil dan jurnalis dalam serangan ke rumah sakit Nasser. Berbagai sumber IDX Channel. Organisasi Kerjasama Islam menolak rencana Israel untuk menduduki secara penuh wilayah Gaza. OKI juga menolak konsep pendirian negara Israel Raya yang akan menguasai sebagian wilayah di luar Israel saat ini. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menolak rencana Israel untuk menduduki secara penuh wilayah Gaza. OKI juga menyerukan tekanan dari dunia internasional terhadap Israel untuk menghentikan tindakan agresif terhadap warga Palestina. Dalam pernyataan akhir setelah pertemuan darurat tingkat menteri di Jeddah, Arab Saudi, OKI mengecam keras rencana Israel untuk memberlakukan pendudukan penuh dan kontrol militer atas jalur Gaza, serta menolak segala skema yang bertujuan untuk secara paksa mengusir warga Palestina. OKI menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas perang yang sedang berlangsung di Gaza. Israel juga dianggap bertanggung jawab atas pengabaian yang disengaja terhadap inisiatif perdamaian karena menolak proposal gencatan senjata terbaru untuk Gaza yang telah diterima. Pemirsa, pemerintah China mengirim seorang negosiator perdagangan penting ke Amerika Serikat, di mana pengiriman ini menjadi langkah yang menandakan kembalinya interaksi antara China dan Amerika Serikat setelah sebelumnya sepakat melakukan gencatan dalam sengketa dagang. Di sisi lain, Wakil Menteri Perdagangan China Li Chengqiang ini dijadwalkan bertemu dengan perwakilan dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, serta pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat pada pekan ini. Sementara negosiator yang dikirim saat ini hanya akan bertemu dengan pejabat di level deputi di Amerika Serikat dan bukan dengan Greer maupun Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. Pihak Amerika Serikat ataupun pihak pemerintahnya ini menyebut negosiator yang dikirim China kali ini bukan bagian dari sesi perundingan formal. Namun Washington menyambut baik upaya Beijing untuk melanjutkan negosiasi terkait pemberlakuan tarif resiprokal.
Pertemuan antara Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington menghasilkan sejumlah kesepakatan. Ya, kesepakatan tersebut juga telah menjadi bagian dari perjanjian pemberlakuan tarif resiprokal 15% terhadap Korea Selatan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 4 Juni 2025 lalu. Pertemuan langsung antara Lee dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis skala besar, termasuk kontrak antara produsen pesawat Boeing dan GE Aerospace senilai 50 miliar dolar Amerika. Kesepakatan tersebut menegaskan kelanjutan perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Korea. Perjanjian tersebut juga menyebut Korea Selatan terkena pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 15% oleh Amerika Serikat. Kesepakatan ini memungkinkan Korea Selatan terhindar dari tarif 25% yang sebelumnya sempat diancam Trump. Dan meski Presiden Lee melakukan berbagai upaya lobi dan Trump sebelumnya menuding Korea Selatan memberlakukan tarif lebih tidak adil dibandingkan China, namun ketentuan tarif 15% tersebut tetap berlaku. Dalam perjanjian langsung antara kedua pemimpin negara ini, maskapai Korean Airlines sepakat untuk memesan lebih dari 100 unit pesawat produksi Boeing senilai 36,2 miliar dolar Amerika. Korean Airlines juga menekan kesepakatan dengan GE Aerospace untuk pasokan mesin dan layanan perawatan senilai 13,7 miliar dolar Amerika. Selain itu, industri pelayaran, energi, dan transportasi Amerika Serikat juga akan terdongkrak oleh rencana investasi tambahan dari pihak Korea Selatan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Korean Airlines memesan 103 unit pesawat produksi Boeing. Ya, informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Miliarder Elon Musk menggugat dua perusahaan teknologi yakni Apple dan OpenAI. Apple dinilai memberikan perlakuan khusus bagi OpenAI untuk perangkat iPhone. Miliarder asal Amerika Serikat Elon Musk menggugat raksasa teknologi Apple Inc. dan OpenAI. Musk menyebut Apple memberikan perlakuan istimewa kepada OpenAI untuk perangkat iPhone serta menghambat persaingan bagi pengembang chatbot lainnya. Melalui perusahaan X dan XAI, Musk menuntut ganti rugi bernilai miliaran dolar Amerika dalam gugatan yang diajukan pada Senin kemarin di Pengadilan Federal Fort Worth, Texas. Ia menilai keputusan Apple mengintegrasikan OpenAI ke sistem operasi iPhone merugikan konsumen dengan membatasi pilihan sekaligus menghambat persaingan dan inovasi di industri kecerdasan buatan. Musk yang merupakan pendiri XAI Holdings yang menaungi tim grup AI dan media sosial X menuduh Apple menjadikan chatbot selain ChatGPT kesulitan menembus puncak tangga aplikasi App Store, di mana posisi tersebut sangat diincar pengembang aplikasi di seluruh dunia. Adapun ChatGPT yang merupakan produk OpenAI merupakan aplikasi gratis iPhone yang paling banyak diunduh di Amerika Serikat. Gugatan ini juga menandai berlanjutnya rivalitas antara Elon Musk dengan CEO OpenAI, Sam Altman. Musk dan Altman diketahui telah berseteru sejak lama dan berawal sejak keduanya mendirikan OpenAI hampir 1 dekade lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan Google untuk memanfaatkan teknologi Gemini AI. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat layanan asisten suara Siri yang selama ini tertinggal dari para pesaingnya. Apple dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan Google untuk memanfaatkan teknologi Gemini AI. Dilansir dari Bloomberg, Apple sudah melakukan pembicaraan awal dengan Google terkait kemungkinan kolaborasi ini. Bahkan kabar itu langsung berdampak ke pasar saham, di mana saham Alphabet menguat lebih dari 3% dan Apple naik tipis 1,6%. Namun hingga kini kedua perusahaan masih bungkam terkait isu kerjasama tersebut. Jika terwujud, kerjasama ini akan membuka jalan bagi Apple untuk menghadirkan model AI custom demi mendesain ulang Siri pada tahun depan. Meski begitu, Apple masih menimbang apakah akan tetap mengandalkan pengembangan internal atau menggandeng mitra eksternal seperti Google. Jumlah laporan juga menyebut Apple sempat mendekati perusahaan lain termasuk Anthropic dan OpenAI. Adapun posisi Apple dalam persaingan AI memang relatif tertinggal dibandingkan Google dan Samsung yang sudah agresif mengintegrasikan AI generatif ke produk mereka.
Citi sendiri selama ini dianggap kalah mumpuni dalam menangani tugas-tugas kompleks dan rencana pembaruan yang dijadwalkan musim panas lalu pun ditunda setahun karena kendala teknis. Kondisi inilah yang membuat Apple semakin terdesak untuk mencari mitra dalam memperkuat teknologi kecerdasan buatan mereka. Berbagi sumber, IDEX. Pemirsa, maskapai Korean Air mengumumkan pesanan jumbo untuk 103 pesawat Boeing serta mesin dan layanan dari GE Aerospace. Nilai kontrak fantastis ini mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Korean Air mengumumkan pesanan terbesar dalam sejarahnya yaitu 103 pesawat Boeing senilai 36,5 miliar dolar Amerika Serikat. Di saat yang sama, maskapai juga menandatangani kontrak mesin dan perawatan bersama GE Aerospace senilai 13,7 miliar dolar. Sehingga total nilai kesepakatan sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat. CEO Korean Air, Cho Won-tae mengatakan, setengah dari pesanan baru terdiri dari Boeing 737 MAX 10, sementara sisanya merupakan campuran 7779 dan 787 yang akan menggantikan 80% armada lama perusahaan. Pesanan ini juga ditujukan untuk mendukung ekspansi rute internasional. Boeing menegaskan kontrak ini akan memperkuat proses integrasi Korean Air dengan Asiana Airlines yang telah diakuisisi tahun lalu. Presiden dan CEO Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope menyatakan bahwa Boeing berkomitmen mendukung pertumbuhan Korean Air dengan armada paling efisien di dunia. Pesanan baru ini terpisah dari kontrak 32,7 miliar dolar yang telah diumumkan pada Maret lalu. Dengan riwayat panjang sebagai anggota pendiri SkyTeam sejak 1969. Korean Air terus menunjukkan komitmen untuk memperkuat posisi sebagai maskapai global terdepan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Porsche AG memutuskan untuk membatalkan rencana produksi baterai berperforma tinggi di unit Cellforce, di mana langkah ini dilakukan di tengah melemahnya permintaan kendaraan listrik di pasar global. Cellforce sendiri akan dialihkan menjadi unit independen yang fokus pada riset dan pengembangan. Porsche AG, produsen mobil asal Jerman ini, resmi membatalkan rencana produksi baterai berperforma tinggi di unit bisnis Cellforce. Keputusan ini menandai pergeseran strategi besar di tengah melambatnya permintaan kendaraan listrik di pasar global. Porsche AG memutuskan untuk menghentikan rencana produksi massal baterai berteknologi tinggi di unit Cellforce. Sebagai gantinya, unit ini akan dialihkan menjadi pusat penelitian dan pengembangan yang independen. Langkah ini merespon kondisi pasar kendaraan listrik yang sedang mengalami perlambatan di China dan juga Amerika Serikat. Dalam pernyataan resmi pada 25 Agustus 2025, Porsche menegaskan bahwa transformasi Cellforce akan memperkuat fokus perusahaan pada inovasi. Sebelumnya, pada April 2025, Porsche sudah memberi isyarat untuk tidak melanjutkan ekspansi produksi Cellforce. Michael Steiner, anggota Dewan Eksekutif Porsche untuk Riset dan Pengembangan, mengungkapkan bahwa produksi mandiri tidak lagi layak. Hal ini dikarenakan volume produksi global yang terlalu rendah untuk mencapai struktur biaya yang diharapkan. Keputusan Porsche ini menggambarkan tantangan yang dihadapi industri otomotif dalam beradaptasi dengan perubahan pasar energi baru. Meski demikian, fokus pada penelitian dan pengembangan diharapkan tetap memberi dorongan bagi inovasi teknologi kendaraan listrik di masa depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Thomson Medical Group asal Singapura mengumumkan investasi jumbo senilai 18 miliar ringgit atau sekitar 70 triliun rupiah di kawasan ekonomi khusus Johor, Singapura. Ya, rencana ini meliputi pembangunan rumah sakit hingga kawasan komersial demi menyasar konsumen lansia di Asia Tenggara.
Thomson Medical Group asal Singapura mengumumkan investasi jumbo senilai 18 miliar ringgit atau sekitar 70 triliun rupiah di kawasan ekonomi khusus Johor, Singapura. Investasi besar ini akan diwujudkan lewat pembangunan Thomson Hospital Iskandaria di Johor Bay, lengkap dengan fasilitas medis modern, pusat perawatan lansia hingga tower life science untuk riset kesehatan. Tak hanya itu, Thomson Medical juga menyiapkan hunian mewah, hotel bintang 5 dan area komersial yang mendukung gaya hidup masyarakat. Di mana proyek berdiri di atas lahan lebih dari 10 hektar di sisi selatan kawasan ekonomi khusus Johor, Singapura. Adapun lonjakan jumlah penduduk lansia di kawasan ASEAN menjadi alasan utama masuknya investasi ini. Berdasarkan data WHO, populasi usia di atas 60 tahun di Asia Tenggara diperkirakan naik 2 kali lipat dari sekitar 12% di tahun 2024 menjadi hampir 23% di tahun 2050. Thomson Medical melihat momentum demografi ini sebagai peluang besar untuk mengembangkan layanan kesehatan terpadu. Pemerintah Johor menyambut positif langkah investasi Thomson Medical. Menteri Johor On Hafiz Ghazi menilai proyek ini strategis untuk memperluas akses kesehatan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kawasan ekonomi khusus Johor Singapura sendiri baru diluncurkan Januari lalu dengan tujuan menarik investasi sekaligus memperlancar arus barang dan orang antar dua negara. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, perangkat genggam gaming terbaru kolaborasi Asus dan Microsoft resmi diumumkan. ROG Xbox Ally dan ROG Xbox Ally X akan dirilis perdana pada 16 Oktober 2025. Peluncuran ini menjadi tantangan baru untuk pasar gaming portable. Microsoft dan Asus secara resmi mengumumkan tanggal rilis ganda ROG Xbox Ally dan ROG Xbox Ally X pada 16 Oktober 2025. Pengumuman tersebut disampaikan selama penyelenggaraan Gamescom 2025. Model dasar ROG Xbox Ally ditenagai prosesor AMD Ryzen Z2A dengan RAM 16GB LPDDR5X dan SSD 512GB serta baterai 60Wh. Sedangkan varian ROG Xbox Ally X mengadopsi AMD Ryzen AI Z2 Extreme dengan 24GB RAM LPDDR5X 1TB SSD dan baterai 80Wh untuk performa lebih tahan lama. Kedua perangkat mengusung layar sentuh 7-inch Full HD 120Hz IPS dengan FreeSync Premium dan pelindung Gorilla Glass Victus. Kondisi nirgangguan untuk gaming portable. ROG Xbox Ally berbasis Windows 11 dengan tombol Xbox khusus dan launcher terintegrasi dari berbagai platform game termasuk Game Pass. Dilengkapi program handheld compatibility yang memberikan label handheld optimized atau mostly compatible bagi titik gaming yang mulus. Bagi sumber ada XP. Pemirsa, Insta360 resmi meluncurkan kamera mini terbaru bernama Go Ultra. Ya, produk ini hadir dengan desain baru dan juga sensor lebih besar untuk hasil foto dan video berkualitas tinggi. Go Ultra juga dibekali modul Action Pod dan teknologi stabilisasi canggih untuk pengalaman merekam yang lebih maksimal. Insta360 resmi meluncurkan Go Ultra yang hadir dengan desain segar dan teknologi tercanggih di kelasnya. Insta360 Go Ultra merupakan suksesor dari generasi Go 3S sebelumnya. Desain modular dan ukuran mini masih dipertahankan, namun kali ini mengusung bodi kotak dengan sudut membulat. Berbeda dari desain kapsul yang menjadi ciri khas sebelumnya. Dimensi bodi kamera ini berukuran sekitar 46 x 45,6 x 18,3 mm dengan bobot 53 gram. Tak hanya ringkas, Go Ultra juga tahan air hingga kedalaman 10 meter berkat sertifikasi IPX8. Keunggulan utama Go Ultra terletak pada sensor baru berukuran 1/1,28 inch yang 221% lebih besar dari generasi sebelumnya. Sensor ini mampu merekam foto hingga 50 megapiksel dan video beresolusi 4K 60 frame per second. Untuk performa, Go Ultra didukung chip AI 5nm yang memastikan hasil gambar tajam di segala kondisi. Fitur Slow State Stabilization juga memberikan pilihan stabilisasi untuk hasil video yang lebih stabil dan profesional. Fasilitas pelengkap hadir melalui modul Action Pod dengan layar sentuh 2,5 inch dan baterai 1450 mAh. Dengan modul ini, kamera mampu merekam hingga 170 menit di resolusi 4K.
Untuk harganya, Go Ultra dibanderol mulai $463,99 Amerika atau setara 7,5 jutaan rupiah. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, Samsung resmi meluncurkan Galaxy Tab S10 Lite. Perangkat ini dibekali dengan layar 10,9 inci dan S Pen untuk mendukung produktivitas serta hiburan pengguna. Ya, tablet ini dibanderol sekitar 7,5 juta rupiah. Samsung menghadirkan Galaxy Tab S10 Lite sebagai tablet berbasis Android dengan harga terjangkau namun performa tetap mumpuni. Chang Tae-kim selaku EVP dan Kepala Tim Litbang Komputasi Baru Samsung menyatakan bahwa tablet ini dirancang untuk memberikan fungsi praktis dan andal bagi pengguna. Galaxy Tab S10 Lite dibekali layar lebar 10,9 inch yang cocok untuk menonton konten atau menjelajah internet. Fitur Vision Booster membuat layar tampil cerah dan halus serta mudah menyesuaikan dengan pencahayaan ruangan maupun luar ruang. Tablet ini sudah dilengkapi S Pen bawaan yang memudahkan pengguna untuk mencatat atau menggambar. Samsung menyasar pengguna yang ingin mengekspresikan kreativitas dengan cara yang lebih mudah dan nyaman. Untuk dapur pacu, Galaxy Tab S10 Lite menggunakan prosesor Exynos 1380 dan dibekali baterai besar 8000 mAh. Fitur pengisian daya super cepat juga dihadirkan agar pengguna tidak perlu sering mengisi ulang baterai. Perangkat ini hadir dalam varian memori 6GB dan 8GB, serta penyimpanan hingga 256GB yang bisa ditingkatkan hingga 2TB. Galaxy Tab S10 Lite mulai dipasarkan 5 September dengan harga €399 atau sekitar 7,5 juta rupiah dan belum diketahui jadwal rilisnya di Indonesia. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, film animasi Netflix K-pop Demon Hunters versi Sing Along diperkirakan meraup hingga 325 miliar rupiah di akhir pekan pembukaannya. Ya, capaian ini menjadikannya film nomor 1 box office domestik meskipun hanya tayang sebentar di bioskop. Film K-pop Demon Hunters diprediksi mengantongi antara 18 hingga 20 juta dolar Amerika di bioskop akhir pekan ini. Angka tersebut cukup untuk menyalip film Weapons yang hanya mengumpulkan 15,4 juta dolar Amerika di minggu ketiganya. Meski Netflix tidak merilis data resmi, capaian ini menandai pertama kalinya platform tersebut memuncaki box office lewat film produksi mereka. Fenomena ini bukan hal baru bagi film streaming yang masuk bioskop. Sebelumnya, film F1 milik Apple mampu meraih 57 juta dolar saat dirilis di layar lebar pada awal musim panas lalu. Namun kesuksesan K-pop Demon Hunters terasa istimewa karena film ini sebenarnya sudah tersedia di layanan Netflix sejak akhir Juni dan bahkan masuk daftar film paling banyak ditonton sepanjang masa di platform tersebut dengan lebih dari 210 juta penayangan. Diproduksi Sony Pictures Animation, film ini menampilkan kisah unik girl group K-pop yang juga menjadi pemburu iblis termasuk menghadapi boyband saingannya. Popularitasnya makin terdorong dengan hadirnya lagu Golden dari soundtrack film yang kini berada di puncak tangga lagu Billboard dan diputar lebih dari 400 juta kali di Spotify. Keberhasilan ini menegaskan betapa besar pengaruh budaya K-pop dalam industri hiburan global, baik di layar kaca maupun layar lebar. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam program Prime Market Highlights. Ya, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajrul Rayon dan rekan saya. Dan saya Rosalyn Cho. Pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.